Bapak Ibu, yang berikutnya ini terkait dengan Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024. Next, sedikit terkait dengan konsep pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat. Kalau dari variabel pembentuk Indeks Kesadaran Masyarakat, ini kami mengacu ke konsep service quality atau SERVQUAL, di mana untuk detailnya ini tentu kami mengacu pada proses pengawasan obat dan makanan, yaitu yang pertama kaitannya dengan upaya pengawasan yang dilakukan Badan POM, kemudian upaya dalam melindungi masyarakat, termasuk dalam hal pemberian informasi terkait dengan keamanan dan mutu produk, kemudian perhatian BPOM terhadap jaminan keamanan produk yang beredar di masyarakat, dan juga tindakan yang dilakukan BPOM. Dan masing-masing ini kami tanyakan juga eh, ke terkait dengan 5 komoditi yang menjadi lingkup pengawasannya Badan POM. Next. Nah, ini untuk hasilnya. Sebenarnya kalau dari profil responden, karena ini memang surveinya jadi satu ya, Bapak Ibu, ini kurang lebih sama dengan yang tadi, kesadaran masyarakat. Next saja Mbak Zida langsung ke hasilnya. Nah, untuk capaian indeks kepuasan masyarakat nasional yaitu 83,97 atau kategori puas, di mana untuk masing-masing aspek ini ada upaya pengawasan 83,99, ini mayoritas puas juga semuanya, baik dari sisi upaya pengawasan, kemudian tindakan, pemberian informasi, dan jaminan keamanan produk. Dan nilai untuk indeks kepuasan masyarakat nasional ini juga meningkat dibandingkan tahun 2023 sebesar 3,52 poin, ini kategori puas. Kemudian jika dilihat di indeks kepuasan masyarakat per kategori produk atau per komoditi, ini target nasional dan komoditi OT, SK KOS dan PO tercapai jika dibandingkan dengan target, kecuali komoditi obat ini tidak tercapai. Dan untuk realisasi yang tertinggi ini ada di komoditi kosmetik. Nah, untuk sumber apa namanya target kereputan ini juga kami terakhir mengacu ke dokumen PK tahun 2024 karena memang ada beberapa target yang apa namanya ya berbeda dibandingkan dengan data yang ada di lampiran Renstra untuk targetnya. Next. Kemudian ini indeks kepuasan masyarakat per provinsi. Ini dilihat dari realisasi indeksnya, rentangnya mulai dari 68,70 sampai dengan paling tinggi ini di 92,40. Nah, kalau dibandingkan dengan target, maka persentase capaian indeksnya ada di rentang 94,11% sampai dengan 110,51%. Next. Next slide, Mbak Zida. Nah, ini untuk indeks kepuasan masyarakat per Balai Besar Balai POM atau per UPT. Ini 3 UPT dengan capaian indeks tertinggi yaitu Balai Besar POM di Palangkaraya dengan nilai 92,40, kemudian Balai Besar POM di Serang, dan Balai Besar POM di Lampung. Ini untuk di Palangkaraya dan juga di Serang ini kategorinya sangat puas begitu ya. Kemudian kalau dengan capaian indeks yang terendah ini ada 3 yaitu Balai Besar POM di Jayapura dengan nilai 68,70. Ini kategorinya cukup puas. Kemudian Balai POM di Payakumbuh dan juga Balai POM di Ambon. Jadi memang untuk apa namanya 6 UPT ya, UPT baru ini eh, targetnya baru ditentukan juga di tahun 2024. Next. Nah, kalau untuk tren kepuasan masyarakat ini di eh, baik nasional maupun komoditi ini di tahun sebenarnya dari tahun ke tahun meningkat begitu ya, kecuali di tahun 2021 ini mengalami penurunan, di mana tentu kita sama-sama tahu ya salah satu penyebabnya adalah saat itu pandemi COVID yang mungkin bisa jadi ekspektasi masyarakat terhadap BPOM meningkat. Tapi ini juga meningkat kembali di tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 ini juga meningkat terus setiap tahunnya. Next. Nah, ini juga indeks kepuasan masyarakat per kategori produk dan juga per UPT. Nanti Bapak Ibu bisa melihat secara detail ya untuk masing-masing UPT jika dilihat kepuasannya terhadap masing-masing komoditi. Next. Lalu bisa juga dilihat nilai kepuasan masyarakatnya per variabel baik dari sisi upaya pengawasan, penindakan, pemberian informasi dan juga jaminan keamanan. Nanti bisa dicermati untuk masing-masing UPT. Baik Bapak Ibu, untuk kesimpulan dan rekomendasi, ini kalau
kesimpulannya tadi seperti yang sudah disampaikan juga untuk indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan lembaga makan tahun 2024 ini untuk nasional meningkat juga dari tahun sebelumnya yaitu menjadi 83,97. Ini kenaikannya 3,52 poin. Kemudian kalau dari sisi komoditi ini juga meningkat sebenarnya dari tahun 2023, tetapi jika dibandingkan target, tadi ada satu komoditi yaitu komoditi obat yang tidak mencapai target. Kemudian kalau untuk indeks kepuasan masyarakat tertinggi, ini tadi ada Palangkaraya, kemudian dan terendah tadi ada Jayapura. Next, ini beberapa rekomendasi berdasarkan hasil pengukuran indeks ini untuk meningkatkan kepuasan masyarakat. Yang pertama, rekomendasi bagi seluruh unit kerja terkait dan juga UPT yang ada 5, yaitu yang pertama meningkatkan kinerja pengawasan barang makan secara umum, terutama terkait dengan pemberian informasi kepada masyarakat, peningkatan frekuensi pengawasan dan juga penindakan, terutama di area rural dan juga perbatasan melalui pengawasan berbasis komunitas dan juga meningkatkan penindakan produk ilegal di pasar offline dan online. Lalu juga meningkatkan kegiatan PR dan juga publikasi berbagai aktivitas pengawasan obat makanan yang dilakukan Badan POM melalui berbagai media. Tadi untuk media juga bisa memanfaatkan hasil survei ya, mana media yang paling efektif. Kemudian meningkatkan kerjasama dengan media dalam publikasi aktivitas pengawasan, termasuk adanya kontak person khusus begitu. Jadi bisa langsung mengontak ke UPT. Kemudian meningkatkan engagement dengan melakukan interaksi aktif dengan pengikut pada media sosial yang dimiliki oleh masing-masing unit kerja. Dan yang terakhir adalah menjalin kerjasama dengan pelaku usaha dalam mempromosikan Badan POM dan menyampaikan terkait informasi bermakanan kepada konsumen. Lalu ini terkait dengan rekomendasi untuk KSHM, ini membuat tim PR yang terdiri dari tim internal Badan POM dan juga tenaga ahli yang bertugas merumuskan informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat agar dapat diterima dengan lebih baik oleh masyarakat dan juga membangun citra positif Badan POM. Lalu yang kedua, memperbanyak pengembangan kompetensi PR bagi pegawai di unit kerja pusat dan juga UPT. Nah, untuk rekomendasi bagi Biro Perencanaan Keuangan, ini tentunya melakukan evaluasi terhadap capaian indeks kepuasan masyarakat, baik secara nasional, deputi, dan juga seluruh UPT selama periode Renstra 2020-2024. Baik, yang berikutnya ini Bapak Ibu, kami juga melakukan analisis data kualitatif terhadap saran dan masukan responden yang disampaikan melalui pada saat survei kesadaran kepuasan masyarakat. Ini kurang lebih sama juga ya trennya dari tahun lalu. Ini bisa dilihat dari work code saran masukan. Ini kata yang paling sering disampaikan, ini kalau dari frasa yang sering muncul ada kinerja Badan POM, kemudian sosialisasi BPOM ke masyarakat, pengawasan produk, kemudian pengawasan izin edar, operasi pasar, sidak ke sarana, kemudian perbaikan BPOM, pengawasan diperketat, survei produk, dan juga sidak jajanan anak, dan juga izin edar produk. Nah, ini kalau dikategorisasikan sarana masukan, ini kami klaster yang paling banyak adalah terkait dengan pengawasan menyeluruh ini 30,67%, kemudian sosialisasi dan KIE ini 23,87%, yang lumayan banyak ya. Kemudian sosialisasi tentang BPOM ini yang ketiga 12,39%, dan yang keempat adalah pengawasan pangan ini 10,56%. Ini untuk yang kategori eh, saran dan masukan yang paling banyak. Nah, ini yang lain-lain juga cukup banyak begitu ya. Nanti bisa dilihat secara detail oleh Bapak Ibu. Nah, ini juga kami coba sampaikan kutipan transkrip dari saran masukan yang disampaikan oleh responden. Ini kami kategorikan menjadi 3, ada keamanan produk, lalu ada pengawasan produk, dan juga sosialisasi. Nanti ini Bapak Ibu bisa membaca secara detail apa-apa saja yang disampaikan oleh masyarakat. Ini contohnya terkait dengan keamanan produk. Ini harapannya BPOM dapat menarik barang atau produk yang expired di toko dan pasar dan lain sebagainya. Nah, ini nanti bisa dilihat secara detail eh, saran masukan yang disampaikan oleh responden dari hasil survei ini. Next slide, Mbak Zida. Baik, ini Bapak Ibu sedikit kami sampaikan juga. Ini next slide. Di hasil pengukuran indeks kesadaran masyarakat, ini juga kami sebenarnya sudah sampaikan ya Bapak Ibu di sosialisasi hasil pengukuran indeks pada 1 November 2024. Di data tersebut, di PPT tersebut sebenarnya datanya lebih detail begitu, PPT-nya lebih lengkap,
Nanti Bapak Ibu bisa meminta juga ke PIC yang saat itu hadir. Kemudian yang kedua, ini kami juga sudah menyampaikan hasil ini melalui surat sestama terkait dengan penyampaian hasil pengukuran indeks kepatuhan pelaku usaha, kesadaran kepuasan masyarakat, dan juga kepuasan pelaku usaha. Baik, yang terakhir tadi slide berikutnya, sebelumnya Zida. Nanti Bapak Ibu juga harapan kami dapat menyampaikan ya sumbernya jika menggunakan data ini melalui apa namanya mensitasi menggunakan data dari Pusakor. Next. Nah, yang terakhir, nanti kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk dapat mengisi kuesioner kemanfaatan hasil pengukuran indeks kesadaran kepuasan masyarakat. Nanti sebenarnya terkait dengan empat hasil pengukuran itu nanti melalui link eh, nanti link yang sama ini nanti kami akan kopikan di chat Zoom juga. Baik, demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mbak Ani. Terima kasih.